Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol seputar lipstick alias ulas tips cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah tips make up glowing. Nah, gimana? Seru kan obrolannya? Karena saya yakin ya pasti banyak wanita yang pengen banget mukanya itu tuh jadi glowing kayak orang Korea kalau perlu ya Mbak ya. Tapi beda ya. Iya. Nah, untuk membahas soal tips makeup glowing ini, kita sudah bersama dengan owner Makeup by Soraya, Mbak Soraya Rikasari. Kalau saya sih biasa manggilnya Mbak Aya ya. Halo Mbak Aya. Hai. Makasih ya Mbak Aya udah meluangkan Iya, waktunya ya. sama-sama. Ya, dan kita juga sudah terhubung dengan finalis Mulik Kota Bandar Lampung 2019, Salsa Nabila Liandani. Halo Salsa. Hai. Salsa lagi di mana? Lagi di rumah di Kota Bumi tapi. Waduh, jauh ya. Jauh ya. Iya. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Salsa sebelum mulai, saya pengen tahu ini, kalau Mbak Aya kan udah banyak yang tahu ya keseharian lain. Nah, kalau Salsa itu keseharian ngapain aja Salsa? Apakah putus-putus gitu loh Kak? Kalau Salsa kesehariannya ngapain aja? Kalau aku kesehariannya paling kalau sekarang lagi suka kayak eksperimen masak-masak gitu. Kayak nyoba-nyoba buat kue. Hobi cooking, ya. Kulineran. Suka photoshoot juga kata Salsa ya? Iya. Oh, berarti dia ini model di Bandar Lampung, Mbak. Tapi lagi jauh dia lagi Kota Bumi. Iya. Lagi pulang kampung. Iya, nanti kita bakal ngobrol sama Salsa karena Salsa dari kelihatannya suka makeup dia kayak gitu. Nah, Mbak, sebelum kita ngobrol soal tips makeup glowing nih, Mbak, kenapa sih Mbak makeup itu kok penting buat wanita, Mbak? Karena makeup itu bisa menutupi kekurangan kita. Kalau misalnya kita muka jerawatan, ada flek, jadi bisa ditutupi oleh makeup. Terus makeup juga membuat kita fresh gitu. Itu sih Mbak, biasa memang wanita itu harus pintar dan harus bisa make up gitu. Iya, nggak kayak saya. Saya nggak begitu suka make up kayak gitu ya. Kalau Salsa, kenapa kok Salsa? Kenapa make up itu penting buat Salsa? Kalau aku sih kan karena aku di dunia kayak muli permodelan, gitu. Jadi kayak permodelan. Jadi kayak make up itu penting karena kayak kebutuhan juga sih sebenarnya make up itu. Ya, benar. Kebutuhan wanita ya harus bisa. Iya. Yang tadinya habis bangun tidur terus mandi, setelah mandi kan kita kayak mukanya bare face banget kan. Kalau after kita pakai make up jadi lebih cerah, lebih fresh, lebih segar, lebih cantik ya Salsa ya. Iya. Iya. Nah, karena ada juga sih Kak yang bilang the power of make up dah. Iya, benar banget. Iya. Bisa sempurna. Kayak yang baru-baru ini Mbak lagi viral itu adalah nenek 60 tahun kelihatan jadi 25 tahun. Banget. Itu the power of make up. The power of make up banget itu. The best banget itu yang bisa make upin. Nah, Mbak, karena kita mau bahas soal makeup glowing Mbak ya. Makeup glowing ini sebenarnya bisa untuk sehari-hari atau hanya untuk bisa buat pesta aja Mbak? Sebenarnya kalau makeup glowing itu bisa buat kapan aja sih. Ya, jadi bisa memang kalau misalnya dia pergi kuliah, pergi ke kantor, pesta gitu, kondangan kan, memang bisa buat kapan aja gitu. Karena makeup glowing kan juga dilihat dari kondisi mukanya juga. Kalau memang mukanya udah kulit normal gitu, dia pasti memang glowing natural dari wajah itu dia sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tipikal kulit kering gitu kan, itu kan susah. Dia biasanya membutuhkan highlighter gitu. Moisturizer-nya yang banyak. Iya, moisturizer-nya banyak dilembapin biar agak banyak dikit kan. Habis itu dia keluar deh glowing gitu. Iya. Kalau Salsa memang dasarnya memang udah putih kayaknya ya, nggak perlu lagi kayaknya di glowingin kayaknya. Nah, tipikal kulit Salsanya apa gitu kan? Berminyak, apa kering gitu. Apa memang kombinasi atau memang normal gitu. Iya. Tapi makeup glowing ini berarti sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit ya Mbak ya? Bisa. Cuman ya itu kalau memang tipikal kulit kombinasi itu kan berarti ada beberapa bagian yang kulit kita berminyak. Nah, berarti kalau memang kita berminyak biasanya kalau habis makeup itu kan otomatis mengeluarkan minyak lagi itu ya. Biasanya kalau memang minyak makeupnya tidak sesuai tekniknya. Nah, itu juga bisa membuat glowing gitu. Itu sih Mbak yang aku tahu. Iya, jadi kalau photoshoot juga pakai tema makeup glowing Kak. Soalnya kan kayak dia fokus apalagi kalau dia di outdoor ya.
Apalagi kalau jadi outdoor, jadi kan outdoor terus apalagi untuk ke mukanya kan ya itu harus benar-benar glowing gitu. Kalau photoshoot kan harus kelihatan celing ya Salsa ya depan kamera. Iya. Kayak benar-benar kadang tuh aja sampai sengaja misal kayak ada mulus kayak gitu biar mukanya tuh kayak kelihatan sehat. Iya benar. Iya kata. Nah, tapi Mbak pasti kan ada penasaran Mbak, gimana sih caranya untuk make up glowing kayak gitu? Nah, tahapannya gimana nih Mbak? Dari awal sampai akhir. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang membuat glowing itu tahapannya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia pakai primer, pakai moisturizer, terus pakai foundation segala macam kan. Hap sampai pakai bedak padat, bedak tabur segala macam, pakai eyeshadow, terus alis ya biasa lah ya bagian mata, maskara gitu. Terus pakai blush on. Nah yang paling penting itu biar kelihatan agar glowing itu highlighternya Bu. Bener banget. Jadi kalau penempatan highlighternya itu yang biar kelihatan glowing tuh ya, apalagi kita foto itu close up banget. Nah, biar kelihatan itu kayak di batang hidung, di atas bibir, di tulang-tulang pipi, jidat, di tulang-tulang alis. Nah, itu. Jadi dia menampakkan ciri glowingnya gitu. Jadi kunci dari glowing itu adalah sebenarnya di highlighternya. Iya, benar. Iya, benar. Benar, itu glowing banget. Kalau memang nggak mau glowing ya nggak usah dipakein highlighternya gitu. Terus balik lagi ke kondisi wajah kliennya gitu. Iya. Tapi kalau wajahnya itu berminyak, Mbak pakai highlighter bukannya jadi kelihatan kayak kilang minyak? Iya, nah itu dia balik lagi ke kondisi wajah kliennya. Kalau misalnya memang berminyak, kan makeup itu kan ada sih yang cuma tahan berapa jam kan, tergantung kondisi. Balik lagi kondisi wajah itu sendiri kan. Kalau memang berminyaknya parah banget, ya highlighternya cukup aja, nggak usah lebay gitu, nggak usah banyak-banyak. Nanti juga dia mengeluarkan minyak sendiri gitu. Jadi kan otomatis glowing sendiri gitu, Mbak. Jadi kalau mau pakai highlighter tetap aja, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Iya, benar. Balik lagi. Iya, benar. Balik lagi ke kondisi muka kita sendiri kan, gitu. Iya. Tapi highlighternya bagusnya itu sebenarnya ditaruh di bagian wajah yang mana, Mbak? Di hidung sini, di atas sini. Terus kalau buat alis biasanya di sini. Ujung-ujung mata, tulang pipi sini, mulut sama dagu sini, terus jidat. Gitu. Itu sih. Jadi dia biar glowing. Apalagi kalau misalnya fotonya close up. Iya gitu, nih, kayak Salsa nih gitu. Nah, tapi kan blush on ini kan, blush on lagi, highlighter ini kan ada yang liquid, ada juga yang bubuk, yang powder. Itu bagusnya dipakai yang mana, Mbak? Kalau bagusnya itu tergantung pemakaiannya, Mbak. Kalau misalnya memang kulit dia kering, terlalu kering banget, itu kita harus naruhin yang basah dulu, yang liquid dulu, yang cair. Baru kita timpa sama yang powdernya itu supaya fungsinya biar nggak hilang si highlighternya, jadi biar nempel gitu. Iya. Nah, highlighter itu tuh apakah ditaruh sih? Diaplikasikan di setelah tahapan terakhir makeup atau gimana? Kalau aku sih setelah tahapan terakhir makeup sih, jadi kan kelihatan tuh bagian udah jadi semua kan, semua udah jadi, udah pakai di atas, kalau lipstick sebelum lipstick di atas bibirnya gitu. Iya. Nah, kalau Salsa sendiri pakai highlighter itu biasanya pas kapan, Salsa? Apa photoshoot aja atau iseng kampus gitu pakai highlighter? Kalau ke kampus kayaknya agak lebay. Kalau ke kampus kayaknya agak lebay deh mau pakai highlighter. Bener, nanti kan disangkanya mau kondangan lagi. Iya, palingan ada kalau cewek soalnya pakai highlighter, Mbak. Ya paling cuma sedikit-sedikit, disapu-sapu dikit pakai jari kan. Nah, kalau Salsa sendiri pakai kapan, Salsa? Kalau aku pakainya pas foto on duty gitu, mau foto on duty, terus endorse, misalnya ada yang endorse terus butuh muka yang glowing, terus Salsa baru pakai gitu. Terus kalau mau jalan-jalan, hangout sama temen-temen, tapi kalau ke kampus sih jarang. Tapi kalau yang sering pakai highlighter tuh pas mau on duty gitu, mau kayak kegiatan muli baru pakai highlighter. Iya. Ke mall, ke hangout sama temen-temen, biasanya sih pakai highlighter. Karena itu kan bakalan foto gitu sama teman-teman, jadi iya, jadi biar kelihatan sling gitu ya. Iya. Glowing sekali kan. Di foto itu pasti kelihatan. Oh iya. Salsa kalau pakai highlighter itu di bagian mana, Salsa? Aku cuma di bagian sini doang sih, Kak. Sini tulang udah. pipi. Cuma di tulang pipi aja. Karena kan cuman buat main. Kalau memang kalau makeup lengkap full ya seperti yang kata aku tadi, Mbak. Dia full dari hidung, di atas bibir, di
ujung-ujung alis, ujung mata gitu. Jadi dia bersinar. Bersinar ya, cerah ya. Cerah, glowing-glowing manja. Masalah pakainya kalau Photoshop juga sama aja pakainya di sini. Iya, sama sih. Tergantung. Kadang-kadang berarti makeup sendiri ya, kadang-kadang makeup sendiri ya salah saya. Berarti bisa makeup sendiri ya? Enggak, kalau misalnya foto gitu pasti ada yang make upin gitu, Kak. Oh, ada vendor makeup sendiri ya. Ya tergantung balik lagi sama tukang makeupnya sih ya. Dia membutuhkan highlighter itu ditaruh di tempat di mana gitu. Iya. Tapi terkadang tuh yang make upinnya itu kadang dia kayak ada yang liquid duluan gitu baru powder. Tergantung itu sih tadi. orangnya make upinnya gimana. Soalnya kan tema makeup orang kan beda-beda. Iya, benar banget. Kalau salah apa lebih sukanya liquid atau yang bubuk sebenarnya? Yang powder gitu. Bubuk atau powder? Kalau Salsa lebih sukanya liquid atau yang powder itu Salsa? Yang biasa aja sih. Yang apa? Yang liquid. Maaf ya Kak. Apa? Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak berisik di hutan itu. Iya. Ya. Tapi Mbak kalau untuk yang makeup yang untuk yang berminyak ini Mbak ya, untuk yang makeup berminyak itu tuh dia haruskah sampai setitik-titik itu juga Mbak digunakannya? Karena kulit aku juga tipikal berminyak banget. Jadi aku tidak memerlukan lagi di area T-zone ini Mbak. Karena kalau T-zone dikasih highlighter, tambah kayak kilang minyak muka saya Mbak. Makanya saya cuma di tulang pipi aja, sama di sini, terus di ujung sini aja udah. Itu aja. Tapi kalau bagian T ini nggak aku kasih. Karena nanti dia terlalu glowing banget ya. Biasanya sih gitu. Kalau kulit berminyak. Beda sama yang kering ya atau normal. Nah itu makanya kata aku kalau aku make upin itu ya tergantung kondisi mukanya klien gitu. Kliennya seperti apa nih mukanya. Kak biasanya kalau make upin itu ditanya dulu nggak sih Kak? Apanya? Tipe kulitnya apa gitu. Kalau aku nggak aku tanya gini, paling kan megang nih muka. Oh, kamu kering banget ya, Dek ya. Kalau misalnya nih, kamu bekas keperawatan ya, abis nginin komedo ya, pasti dia jawab, "Iya, kok Kakak tahu?" Atau, "Ih, kamu berminyak banget nih." "Iya, Kak, emang berminyak parah banget Kak aku." Nah, kadang kan akunya sih yang udah menebak duluan gitu. Jadi, memang udah tahu duluan, ya udah. Oh, berarti kalau misalnya dia berminyak parah, ya udah highlighternya secukupnya aja gitu, nggak yang satu titik berapa titik tadi gitu. Muama udah bisa nerawang sendiri Salsa, nggak perlu itu kita ngomong berminyak, nggak perlu kita ngomong udah kering gitu. Dia nyalek aja udah tahu itu. Bener. Karena udah berapa banyak ya muka yang kita pegang ya, jadi dia udah tahu banget. Iya, berarti anggapan orang selama ini salah Mbak ya. Ada orang sih yang bilang katanya kalau makeup glowing itu tuh dia artinya tuh makeup itu yang benar-benar itu dia apa ya? Tebel banget. Gitu, putih, terus mengkilat gitu kan. Kalau makeup tebel banget, mengkilat banget, belum tentu itu bakal bagus di wajah klien. Kan klien ini beda-beda. A sampai Z beda-beda mukanya kan. Kalau misalnya itu disamain semua gitu, A sampai Z, foundationnya sampai tebel-tebel gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tahan, nanti crack, ya kan? Lebih baik kan, makanya porsinya beda-beda gitu. Nggak disamain. Iya. Nah, nanti Mbak ini biar Tribuners ini nggak bingung. Jadi kalau untuk tahapan makeup yang pertama itu tuh primer ya? Iya, primer yang moisturizer gitu. Ya, pokoknya yang bisa melembabkan. Itu kalau memang berfungsi untuk kulit kering yang normal normal kering gitu. Jadi kalau misalnya memang dia berminyak banget parah, ya kita harus pakai primer yang matte. Gitu. Oh, primer pun ada macam-macam ya. Gitu ya. Tergantung pemilihannya. Foundation juga Mbak banyak macam-macamnya. Ada yang normal, oily, normal, dry, oily itu banyak banget. Iya. Nah sebelum primer ini kita kalau untuk yang kan ada yang perawatan skincare, itu dia bisa nggak Mbak pakai skincare tetap? Pakai skincare nggak apa-apa tetap. Atau kalau memang kadang kan dikejar waktu nih, malah bagusnya itu kayak kita maskeran dulu gitu, baru di make up gitu. Tapi kan kalau misalnya make upin orang-orang wisuda atau pesta berapa orang kan nggak mungkin maskeran semua kan. Jadi langsung dia itu pemilihan primernya beda-beda gitu, tergantung kulit itu sendiri, tergantung kulit kliennya gitu. Di maskerin biar apa gitu Pak? Ya dia biar kebuka pori-porinya gitu. Biasanya sih paling bagus kayak gitu. Iya. Nah itu Iya, Salsa juga kalau mau makeup maskeran dulu. Iya kan. Nah, kalau keburu biar kulitnya dari rumah juga Kak. Benar. Makeup tuh kadang tebel banget. Iya. Terus kita kan beda-beda juga kan, orang beda-beda, apalagi
yang sering di make up nih model, banyak banget tangan-tangan MUA-nya kan. Iya, belum brushnya entah kotor, Dan entah katanya bersih. kalau gitu. Dan katanya kalau make up ini katanya kalau pakai masker ini make upnya lebih ini ya, salah saya lebih cepat masuk ya katanya ya. Iya, benar Apa sih, banget. nempel Lebih Nempel. ngeset gitu, ngeset. Cepet banget. Bagus pokoknya. Iya. Apalagi maskernya pakai sheet mask. Jadi kan kalau sheet mask itu kan dia kayak oily gitu kan. Apalagi kalau tipe kita mau makeup yang glowing itu Kak, salsa sih biasanya pakai sheet mask dulu baru di make upin. Jadi makeupnya tuh nyerap terus bagus juga dia. Glowingnya tuh kayak glowing alami gitu. Iya, dia sheet mask itu yang kayak masker tisu gitu loh Mbak. Masker tisu tempelin aja di muka, dan setelah berapa menit baru dicabut lagi, ya kan? Nah ini tips baru ini, pakai sheet mask bisa bikin ini ya. Iya, glowing itu alami. Jadi kan dia udah ke cover sendiri gitu dari maskernya. Iya. Jadi bisa. Dan di maskernya itu udah ada moisturizernya, jadi nggak perlu lagi makeup tuh nggak perlu moisturizer banyak-banyak karena udah lembab mukanya. Itu paling penting sih kalau mau makeup glowing ya. Cuman kan jarang tuh ya klien minta, Mbak saya mau makeup glowing kan, lama lagi pakai masker sekian menit, misal 15 menit sampai 20 menit kan. Waduh lama juga kan, nggak mungkin. Jadi ya udah Mbak mau makeup glowing ya itu siasatinya dari highlighternya gitu. Ya ini banyak orang nggak tahu juga salah saya, kalau ternyata sheet mask itu masker kertas itu kan ya. Iya, masker yang kayak itu ditempelin di muka itu. Itu ternyata bisa bikin glowing gitu. Tergantung kandungannya. Tergantung kandungannya. Iya. Tapi kalau kata Mbak siapa sih? Mbak Dina kan ini makeup itu kan tergantung kan dengan mukanya. Yang sampai 10 sampai 15 menit kan terlalu lama. Kalau salsa sih ngakalinnya gini. Abis mandi kan kita bakalan siap-siap tuh. Nah, kita pakai masker dulu pas selesai mandi. Baru pas udah mau perginya baru dilepas. Terus pergi deh make up-an gitu. Ya itu karena dia kan memang sebagai pekerjaannya kan, pekerjaannya memang jadi udah tahu kan, oh iya nih gue mau make up, berarti sebelum make up gue pengen maskeran. Nah kalau ini kan beda ceritanya tugasnya. Kalau make up kan didatengin berbondong-bondong kan, masa yang mau make up kan nggak mungkin. Ya udah kamu duluan sana dulu, nanti kamu dimaskerin dulu kan nggak mungkin kan. Iya, tapi kalau maskeran ini Mbak itu bagusnya berapa menit sebelum make up? Berapa menit ya itu kalau misalnya ya benar kata Salsa, kalau misalnya kita make up janjian sama tukang make upnya jam 10 ya dia habis mandi langsung maskeran gitu, jadi pas mau pergi juga udah selesai gitu. Jadi ya kurang lebih 30 menit sebelum mau make up ya. Misalkan kalau maskeran itu paling lama 10 sampai 15 menit. Jangan lama-lama juga. Jangan lama-lama. Nah, itu biasanya tuh maskeran itu harus berapa menit itu, Mbak? Apanya? Si masker kertas itu nempel itu harus berapa menit? 10 sampai 15 menit itu udah paling lama sih menurut aku. Emang segitu Salsa, 15 menit ya Salsa ya? Aku 30 menit. Karena kayak biar nyerap gitu. Kan nggak tahu makeupnya, produknya apa aja gitu. Ya benar. Iya, tapi maskernya tetap yang dipilih harus yang sesuai dengan jenis kulit. Iya, benar. Untuk berjerawat atau untuk kulitnya minyak. Benar, sesuai dengan kondisi wajah klien itu sendiri gitu, wajah masing-masing. Iya. Nah setelah masker itu baru kita pakai, apakah setelah maskeran kita harus pakai skincare lagi? Enggak usah ya? Enggak usah. Yang ada kan namanya kita skincarean baru maskeran. Oh iya. Oh jadi skincarean dulu baru maskeran ya? Kayak gitu nggak sih Salsa? Kalau aku sih biasanya kadang tergantung ini sih, tergantung apa ya, mood aku. Kadang mau ya maskeran dulu, habis itu baru kita pakai. Kalau skincare kan kadang kirim siang kan, kayak gitu pakai serum. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau orang yang suka skincarean ini Mbak, ini kan kalau yang skincarean ini kan dia kan namanya skincare kan harus rutin, nggak boleh lepas gitu. Itu kalau dia berarti baiknya tuh sebelum ini ya, sebelum apa sih maskeran ya? Jadi maskeran dulu, baru pakai maskeran skincarean dulu, baru pakai masker. Iya, kayak gitu ya Salsa ya? Iya, pakai toner, pakai serum, baru maskeran. Oh iya, gitu. Nah cowok yang nonton ini pasti ribet banget hidup wanita gitu. Tapi kadang Salsa nge-scrub muka dulu gitu, biar
pas di Karena makeup dia, kan halus. Ya mungkin jenis kulitnya bukan jerawat juga kan. Kalau jerawat tuh Iya, nggak boleh di bukan. scrub. Nah, Kulit dia mulus kok Mbak, dia mah Iya. diapain aja mah bisa muka dia tuh. karena kalau jenis kulit berminyak dan berjerawat kan nggak boleh di scrub. Jadi memang harus pakai sheet mask. Maskernya juga yang sesuai dengan jenis jerawatnya, berminyak dan jerawatnya gitu. Iya. Tapi apakah yang bisa glowing itu hanya sheet mask itu aja, atau kalau masker lain juga ada yang bisa bikin glowing nggak, Mbak? Sejauh aku kalau kandungan yang bisa bikin glowing itu memang ada di masker tisu itu sih Mbak, karena kan dia itu teksturnya itu dia itu kayak ada minyak air gitu di dalamnya itu kan. Jadi ya emang lembut gitu, lembut dan licin. Kalau misalnya kayak masker yang dikelupas itu kan beda, dia hasil akhirnya dia matte, kering gitu. Jadi memang harus masker itu, masker tisu atau masker kertas sih? Ya sama aja sih sebenarnya bentukannya kayak sheet mask. Cuman kan mungkin ada Tribuners ini yang bingung ya, sheet mask itu apa sih gitu. Jadi sheet mask itu adalah, nggak ada lagi contohnya di sini. nggak ada. Jadi dia adalah masker itu yang bentuknya itu seperti tisu ya, Salsa ya. Tisu ya. Pokoknya yang kayak topeng. Kalau diginin kayak topeng, dia cuma kelihatan mata sama mulut. Di Indomaret atau Alfamart juga ada kok. Jadi dia bentuknya kayak bentuknya tuh kayak kertas. Itu dia yang kalau dipakai itu kita udah kayak Power Ranger gitu, cuma kelihatan matanya doang gitu ya. Bukan kayak ninja ya. Kayak ninja cuma kelihatan matanya doang gitu, dan cuma kelihatan lubang hidung, mulut. Iya, benar. Iya, dan sheet mask ini cuma bisa dipakai sekali pakai aja ya, Mbak ya. Iya, benar. Nah, kalau berulang kali udah nggak nempel lagi nih. Iya. Dan kalau bingung ya nyari sheet mask itu ya kita tanya aja ke, biasa kan ada kayak beauty konsultannya di sana ya, Salsa ya, yang jago. Atau kalau yang banyak jago Sope, nah beli di Sope. Iya, tapi kalau online shop juga pesannya dokter kecantikan itu memang banyak, tapi pesannya dokter kecantikan itu pilih-pilih gitu ya, karena takutnya itu dia ya itu deh ya, terbuat dari bahan yang malah merusak. Tapi kan sekarang banyak sih merek-merek yang udah terjamin BPOM gitu. Iya. Nah, setelah pakai sheet mask itu Mbak, baru pakai ini ya, primer ya? Ya, kalau misalnya memang masih membutuhkan primer kita pakai. Tapi kalau misalnya di keadaan aku ya Mbak ya, keadaan klien minta makeup glowing ya nggak, itu tadi nggak pakai masker, jadi langsung tahapnya primer. Primernya itu tadi pilih yang Dewi atau yang glowing kan, yang melembabkan gitu. Iya. Terus langsung ke foundation. Bentar Mbak, sebelum ke foundation, tapi sebenarnya ada yang masih bingung Mbak, fungsinya primer ini sebenarnya apa Mbak? Untuk mengcover sih, melembabkan, mengcover sebelum kita pakai foundation. Jadi untuk menempelkan juga gitu. Jadi makeupnya tuh lebih cepat ini ya, lebih mudah menempel, lebih ngeset ya Salsa kalau pakai primer ya. Nah, terus ini kalau misalnya setelah pakai primer itu pakai apa lagi Mbak? Foundation. Kalau aku nggak langsung buat alis. Alis itu nanti setelah udah selesai bedak tabur baru aku buat alis. Jadi pakai foundation dulu. Ya udah itu, pakai foundationnya juga tergantung sih, ada, kalau aku memang mixing kan, rahasia mixing. Kalau memang mau pakai sendiri ya biasanya gitu, kalau memang dia kulitnya kering pakai foundation yang buat normal oily gitu, dia biar nggak terlalu kering ya. Jadi ya udah pakai spons atau pakai tangan terserah sih. Dan nempel juga. Kalau dia oily berarti dia pakai matte foundationnya. Tapi kan ada orang yang nggak mau pakai foundation, pakai cushion malah lebih bagus. Pakai cushion lebih bagus, dia lebih ringan kalau misalnya nggak mau berat pakai foundation gitu. Kalau Salsa pilih foundation apa cushion? Cushion, Salsa tim cushion. Iya, lu jarang ada orang mau pakai foundation ya. Kalau pakai foundation berat itu ya Salsa ya? Iya berat, terus suka nemplok gitu. Selain berat, kalau buat hari-harian ya, apalagi masih ngampus, terus masih cuman buat ke kantor biasa gitu, terlalu gimana gitu kalau pakai tiap hari pakai foundation kan, lebih baik pakai cushion. Cushion juga kandungannya dia udah nggak usah pakai bedak tabur, bedak padat lagi, udah cushion aja gitu. Jadi ya udah satu kesatuan gitu Mbak. Jadi kalau dia pakai cushion doang.
Nah ini satu tips hemat lagi. Kemarin saya ngobrol ada sama Mua, dia ngasih tips hemat. Nah ini ada tips hemat lagi. Kalau pakai cushion nggak perlu pakai bedak kaki. Iya, jujur aku kalau pakai cushion aku nggak pernah pakai bedak tabur, bedak padat lagi. Karena dia memang udah ngeset gitu. Emang udah kayak bedak itu salah saya kalau pakai cushion itu ya sebenarnya. Nggak tahu kalau salah sendiri. Mungkin dia masih pakai bedak atau memang pakai cushion. Cuman kalau memang pakai cushion nggak ditambah bedak tabur, bedak padat itu dia hasil akhirnya dia pasti glowing. Nah Iya. itu tuh. Dia Nah ini glowing. satu lagi tips ya. Ternyata cushion juga bisa bikin glowing ya salah saya. Iya. Salsa pakai cushion terus. Abis pakai cushion masih pakai bedak Salsa? Tapi enggak sih. Di tempat yang harus dibutuhin bedak aja, kayak di bawah mata, kan ada mata panda. Iya, bekas kerut-kerutan atau kantong mata. Mata panda. Mata panda. Nah ini satu tips lagi ya. Ternyata kalau pakai cushion bisa bikin glowing dan juga hemat. Kita hemat. Ya, benar. Kalau mau kondangan gitu aja kok, lebih hemat. Pakai bedak lumayan. Pakai cushion dah, nggak usah pakai foundation. Lumayan irit ya, ngirit bedak harga 50.000 lumayan ya. Iya benar Mbak. Iya, tapi cushion ini juga ada yang ini Mbak, ada yang matte, ada yang oily juga ya. Ada. Semua brand make up pasti ada yang matte dan ada yang dewy atau glowingnya, biasanya dia lembab gitu. Tergantung kebutuhan lagi, balik lagi kliennya atau mukanya itu seperti apa. Nah, setelah ini Mbak, setelah kita pakai foundation, baby cushion itu, tapi kalau misal setelah kita pakai cushion, kita pakai bedak itu jadinya malah kayak topeng nggak sih? Iya, karena aku sendiri pakainya seperti itu. Karena aku berminyak ya, otomatis kan aku pakai cushion yang matte. Aku memang pakai cushionnya matte-nya makeover ya, nggak apa-apa sebut merek. Jadi kalau misalnya memang mau beli, ya udah nggak apa-apa beli gitu. Jadi kalau memang bagus, kalau matte itu kan bagus kalau di kulit berminyak. Jadi dia nggak perlu lagi pakai bedak gitu. Malah kayak topeng ya salah saya kalau pakai bedaknya. Iya. Malah jadi kayak make-upnya kayak ketebelan gitu ya Mbak ya. Bener, karena kan memang udah konsentrasi foundation sama si cushion kan memang udah dipadu-padakan sama si bedak gitu Mbak, yang cushion. Beda sama foundation kan memang pure masih fondi, nggak ada campuran bedaknya gitu. Iya. Nah setelah baby cushion, kalau berarti nggak perlu pakai bedak ya, tapi kalau foundation tetap bisa pakai bedak ya. Pakai. Karena harus disetting sama bedak untuk biar nggak geser kalau foundation. Tapi kalau cushion nggak, dia langsung kering kok. Iya. Nah terus untuk pemilihan bedak Mbak, ada yang bilang ya, ini saya nggak tahu benar apa enggak ya. Ada yang bilang kalau untuk muka yang berjerawat itu nggak boleh pakai bedak padat, harus pakai bedak tabur. Benar apa enggak Mbak? Benar. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kan partikelnya beda tuh, padat sama tabur. Kalau tabur itu dia itu bukan ngendap, tapi kan dia menyeluruh gitu. Nah, kalau misalnya bedak, kalau jerawat dikasih bedak tabur, dia itu pasti kan kita giniin doang atau kita sapu, itu beda gitu Mbak. Konsentrasi komposisinya gitu. Iya. Kalau Salsa pernah nggak pakai bedak full Salsa? Kalau di make upin full ya iyalah pernah Mbak, dari habis bedak tabur pasti bedak padat ya kan, sampai tebal. Iya. Complexion. Concealer dulu pasti kayak gitu. Oh pernah. Salsa beli bedak padat atau bedak tabur Salsa? Salsa tergantung. Kalau kuliah biasanya pakai bedak tabur, tapi kalau misalnya kayak mau pergi outdoor harus pakai bedak padat, karena kalau bedak tabur kan kayak mudah habis gitu loh. Mukanya harus retouch terus. Ya, tapi kalau bedak padat kan cuman ya udah di tap sekali aja, paling di tempat-tempat tertentu aja. Ya gitu, karena dia nggak boleh di bagian jerawat. Ya itu tadi kayak kata Salsa kan, kalau misalnya bedak tabur kan memang kayak udahlah sekali lewat gitu kan, sekali lewat. Nah kalau bedak padat kan memang nempel di situ-situ aja, jadi dia sirkulasi si jerawatnya itu ya di situ-situ aja gitu loh Mbak. Makanya yang orang jerawat itu jarang aku kasih bedak padat, pasti bedak tabur dah. Tapi kalau pas pakai bedak padat ini Salsa pakai cushion nggak sebelumnya? Pakai foundation. Kalau pakai cushion itu Salsa bisa pakai bedak tabur biar kayak nggak ketara berbedak gitu. Kalau pakai foundation kan
Benar. Iya. Nah, tapi Mbak untuk yang setelah bedak, tahapan selanjutnya ya ini ya, makeup itu Iya, ya. makeup ya dari mulai alis, eyeshadow, pakai bulu mata, terus pakai eyeliner, pakai mascara ya biasanya lah. Terus pakai shading, ya contour, blush on, lipstick dah. Baru highlighter. Baru highlighter itu ya. Nah, kita kan kalau kita sudah pakai highlighter, Mbak, kita harus pakai makeup yang warna makeup yang soft atau kita bisa pakai makeup yang warnanya terang nggak? Nggak sih, kalau mau makeup glowing itu terserah sih. Terserah mau makeupnya mencolok atau makeupnya nude juga terserah gitu. Yang penting kan hasil akhirnya memang glowing gitu. Soalnya bayangan aku kalau udah pakai highlighter saya terus makeupnya warnanya jelek gitu, wow. Ya tergantung kebutuhan juga klien atau model itu mau foto seperti apa kan, dibuat makeupnya. Kalau bajunya aja udah wow tapi kita dibuatnya pucet kan jelek juga Mbak. Makanya harus yang mencolok juga gitu. Iya. Nah kalau untuk makeup tergantung ya. Tergantung kebutuhannya sih, balik lagi. Tergantung kebutuhan, tergantung request kliennya. Kalau aku, Mbak nggak usah medak-medak, nggak usah warna-warna ngejreng, ya udah berarti nude kan. Begitu juga lipstiknya gitu sih. Sejauh ini. Iya. Nah kalau untuk makeup nude ini Mbak, untuk blush on-nya, untuk lipstiknya, untuk eyeshadow-nya itu pilih warna gimana Mbak? Ya kalau nude jelas nude ya, brown, orange muda gitu. Kalau buat warna nude, peach. Warna-warna itulah ya, warna-warna range dari orange ke brown itulah sampai ke coklat kan memang dia warna-warna nude, warna-warna pucat. Iya, itu sama Mbak ya dari eyeshadow, blush on ya, iya, sama. Gitu ya. Pemilihan warna kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang dia selain nude apa sih Mbak makeup pinkies. Pinky ya, dari mulai ininya pinky, ininya blush on-nya pink, terus lipstiknya pinky. Masa shadow juga pinky Mbak? Iya, kan ada pink, bukan pinky yang Nora itu loh Mbak, bukan. Ada pinky sekarang. Bagus apa ya namanya ya? Beda sama mauve. Kalau mauve itu agak-agak merah ya. Agak-agak merah gitu pokoknya. Iya. Bayangan aku banyak soalnya kalau ditanya warna ya. Eyeshadow itu banyak banget warnanya, beda-beda. Bahkan Mbak Didi cobain. Iya, bahkan ada yang biru, yang kuning, yang hijau, terserah. Jadi model makeup. Boleh jadi sama aku kalau makeup orang nggak kenalin aku. Benar. Iya, yang di foto profil aku itu salah orang banyak yang bilang, lu ngapain sih ini pakai foto orang lu pasang. Aku kayak gituin Mbak gitu di profil aku. Sama aku belum pernah di make upin. Dia belum aku make upin. Aduh, boleh Mbak, kapan jadi mau make upin aku? Ayo. Iya Mbak. Ayo sekarang juga nggak apa-apa. Oke ya, nanti ya abis ini kita akan di make up. Abis ini kita bakal live. Iya. Nah, kalau salah satu lebih sukanya tuh make up itu yang nude atau yang agak ngejreng gitu? Kalau sehari-hari pastinya nude. Tapi kalau kayak on duty gitu kan pasti nggak nude itu. Banget. Ya balik lagi sih ya, saya balik lagi sama kebutuhan kita ya, balik lagi ya, makanya kita nggak bisa maksain. Gue sukanya warna mencolok nih, nanti klien gue juga mau warna mencolok, nggak bisa. Kalau klien itu udah bilang, jangan ngejreng-ngejreng ya Kak, warna-warna soft aja. Oh iya gitu. Berarti kita harus sesuai request gitu. Iya. Kalau salsa juga tergantung kalau misalnya disuruh tugas muli. Nah, itu kan harus make-up-nya tebal. Terus nggak mungkin nude, jarang. Iya. Karena kan dari pakaiannya juga memang udah mendukung kan untuk warna-warna jreng gitu. Kalau nude itu kayak mau nongkrong sama teman. Iya, warna-warna soft ke kampus. Pacaran ya. BTW salsa jomblo loh. Ayo itu yang di studio itu, terus Tribuners ini jomblo loh ini. Ayo yang mau daftar, gue cari nomor masih ada tuh jomblo tuh. Tuh jomblo nih, cakep ini. Langsung dibesarin. Iya nih, nanti boleh DM. Kalau ada yang mau nanya aja. Jadi kalau ini ada yang mau nomornya salsa, ntar gue kasih dah. Ya, kalau ada yang mau make up bisa gitu. Kalau yang mau jadiin aku model juga bisa gitu ya saya. Iya benar.
Mau dijadiin modelan Mbak Aya mau? Ya mau aja, boleh. Nanti ya pas di Bandar Lampung ya. Sekarang jauh Iya, banget dia lagi kabarin di aja. Bukit. Besok deh Bandar Lampung Mbak kalau mau ini. Besok aku ke Kalau Bandar Lampung. pas ada foto sama Tribun nggak? Enggak ada. Enggak ada salah saya. Enggak ada besok ya. Sabtu Minggu enggak ada. Ya gampang lah, nanti kita WA-an aja ya. Ya Salsa tadi yang aku telepon pakai nomor lain itu nomornya dia Salsa. Oh iya. Kabarin aku aja Kak kalau mau. Iya, siap. Jangan lupa di save. Ya. Soalnya HP aku. Iya. Nah, terakhir ini Mbak, ini karena sudah mau 2:30, ada permasalahan make up itu yang sering banget dialamin sama orang, dan mungkin Salsa juga pernah ngalamin make up-nya crack. Pecah, kegeser. Nah, itu sebenarnya ya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Make up itu crack atau tidaknya, mau pakai barang yang mahal pun, kalau memang kondisi muka kitanya itu banyak apa sih namanya, garis smile line ya, smile line, kerutan bawah mata gitu. Apalagi yang memang kecil-kecil ya, kan kerutan itu beda-beda sih. Ada yang kecil, ada yang langsung garis kan. Nah itu balik lagi ke kondisi. Kalau memang kondisinya memang mulus, super mulus gitu, kerutannya juga bagus, ya dia mau make up tebel apapun nggak bakal crack gitu. Nah kalau memang crack, biasanya sih di bagian kerutan itu dikasih bedak padat atau bedak tabur gitu, dibubuhkan lagi gitu. Itu sih kalau aku. Jadi tambahin lagi gitu. Tadinya cuman seperti biasa, nah ini ditambahin di bagian si garis smile line-nya gitu. Iya. Tapi kalau udah kejadian crack, Mbak, itu gimana? Kalau udah kejadian crack, ya kita antisipasinya pakai foundation apa ya, yang kayak cushion, itu kan ada tuh. Tapi foundationnya bentukannya itu kayak bedak padat. Ada kan? Nah, yang kayak bedak padat itu. Nah, itu kita tap. Terus kita kasih bedak tabur. Itu sih. Berarti nggak perlu di-retouch ulang ya? Enggak. Tapi ya tergantung parahnya kemana ya. Kalau parahnya lebar ya itu mah harus bongkar ulang. Kalau dia cuman garis kecil-kecil bisa ditutupin pelan-pelan pakai si creamy foundationnya baru dipakein bedak gitu. Tapi kalau misalnya lubangnya gede segini, terus hidungnya udah pecah, ya itu mah berarti memang salah juga dia karena pakai krim racikan yang abal-abal tuh biasanya. Mukanya jadi licin banget, nggak bisa nempel make up. Iya. Tapi kalau Salsa pernah kejadian crack itu make up-nya? Ini nih nggak pernah sih Kak. Karena memang kondisi mukanya juga mulus. Apa sih Salsa perawatan? Enggak sih. Mungkin kalau ketemu aku juga pasti aku bilang, wah ini mah mulus banget, bagus ya. Cuma kan kita belum pernah bertatap muka ya. Iya, belum pernah ketemu. Iya, gitu. Iya. Nah itu tadi sudah 40 menit. Kerasa nggak Salsa 40 menit? Iya lah, nggak kerasa kalau baru bentar. Enggak, udah 40 menit. Udah 40 menit loh, jangan udah salah. Ya. Iya. Salsa makasih banyak ya Salsa ya. Iya. Abis ini kita lanjut ngobrol di WA ya. Ada yang mau kutanya sama Salsa ya. Ya makasih banyak Mbak Aya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Dini. Ya, sama-sama Salsa. Nah, Tribuners ya, tadi obrolan kita bareng Mbak Aya dan juga Salsa. Seru banget ya, dan semoga bermanfaat ini nih untuk Tribuners yang pengen banget tampil glowing saat pergi ke luaran. Mau hangout ya, mau kondangan. Tergantung kegiatannya. Ya, dan jangan lupa saksikan live saya setiap hari Rabu untuk membahas soal kesehatan dan setiap hari Kamis untuk membahas mengenai kecantikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.